Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pemirsa ICBS TV yang semoga dimanapun kita senantiasa dirahmati, disayangi dan dinaungi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kisah disebutkan ketika Khalifah Al-Ma'mun memimpin pemerintahan. Al-Ma'mun ini adalah anak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Di masanya hidup seorang yang punya tulisan sangat bagus. Akhirnya orang ini karena sangat langka dan karya-karyanya tentu saja di zaman itu dihargai, karena di zaman itu belum ada sejenis printer atau sebutlah digital printing yang semuanya serba ditulis ya. Pelang nama, spanduk dan lain sebagainya itu ditulis tangan. Jadi karya-karya tulisan tangan itu sangat dihargai. Dipanggillah orang yang tulisannya sangat indah ini ke istana. Namun ternyata orang tersebut belumlah masuk Islam. Khalifah Al-Ma'mun ketika itu menawarkan, bagaimana kalau engkau masuk Islam, saya berikan uang, berikan jabatan, diberikan segala macam fasilitas negara, kamu mau tidak masuk Islam? Ternyata orang ini menolak gitu ya. Itu sayangnya, dan dia pergi, dan 1 tahun setelah itu dia kembali lagi. Tapi kembalinya ini dalam kondisi sudah Islam. Khalifah Al-Ma'mun ketika itu bertanya, kenapa engkau masuk Islam? Gimana ceritanya gitu? Dia agak sedikit bukan kecewa, tapi ya begitulah, karena manusia bukanlah pemilik hidayah. Kita bisa saja menawarkan orang harta, uang, jabatan, tapi tidak dengan hidayah. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Khalifah Al-Ma'mun masih penasaran, ini orang kok masuk Islam, gimana ceritanya? Kemudian diceritakanlah oleh orang tadi, wahai Amirul Mukminin, saya ini kan tulisannya bagus gitu ya, dan saya dapat proyek untuk membuat kitab suci. Dimulai dari Taurat, saya tulislah kitab suci tadi, tapi nakalnya dia ini, dia suka tambah, dia kurangi, dia ubah-ubah, bahkan dia mengarang indah di dalam kitab suci tersebut. Begitu selesai kitab suci Taurat tadi diserahkan kepada pendeta, kemudian dia menerima bayaran. Dia ketawa-ketawa sendiri karena Taurat yang dipegang oleh para pendeta itu adalah hasil karyanya gitu ya, yang sudah dia otak-atik dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Injil. Nah, ketika dia menulis Injil, dia tukar, dia ganti, dia otak-atik, dia ubah sesuka hatinya, itu nakalnya dia. Kemudian setelah selesai, kemudian diberikan kepada pendeta atau pastor, kemudian dia dibayar, dan dia kembali mentertawakan, oh dipakai oleh orang itu adalah kitab suci karangan saya gitu ya. Nah, begitu sampai kepada Al-Quran. Al-Quran, dia mendapat proyek untuk menulis Al-Quran dari awal sampai akhir, dan sama juga dia bolak-balik, dia tukar, dia ganti-ganti ya. Begitu selesai diserahkan kepada ulama. Apa kata ulama tadi? Ini bukanlah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kami. Ditolak ya hasil karya dari orang tadi. Nah, disinilah dia terfikir gitu ya. Kok seperti itu ya? Kok bisa tahu gitu ya? Dan dikasih tahulah oleh ulama tadi sebuah ayat dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini ayat luar biasa, mengandung banyak sekali kalimat taukid di sana. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna, kami turunkan, adzikra, Al-Quran ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahafidhun, kami yang jaga. Nah, huruf taukid pengulangan inna atau kami di sini dimaksudkan untuk penegasan bahwa Allah betul-betul yang akan menjaga Al-Quran. Dan kita bisa lihat dari semenjak Al-Quran ditulis sampai hari ini sudah 1400 tahun lebih kurang, maka Al-Quran satu huruf pun tidak berubah ya, banyak sekali kata-katanya dan itu tidak berubah, seperti an la, ada an dan la, ada alif lam kemudian la, itu sama bacanya, tulisannya berbeda, tapi para ulama tidak sedikit pun tertukar dalam penulisan Al-Quran. Allah yang jaga persoalannya. Nah, berbeda dengan kitab suci yang lain. Kitab suci yang lain
itu dijaga oleh pemeluknya masing-masing, dan kebiasaan manusia, mereka itu suka merusak apa yang mereka jaga, mereka pelihara. Ini kebiasaan manusia. Jadi mereka suka merusak apa yang mereka jaga ya. Kita menjaga anak-anak, tapi kebanyakan orang tua hari ini merusak anaknya. Kita menjaga apa yang kita jaga hari ini, diamanahkan untuk kita. Biasanya kecenderungan manusia itu merusak atau mencederai apa yang diamanahkan kepada mereka. Maka khusus untuk Al-Quran, Allah yang turunkan, Allah yang jaga. Maka begitulah indahnya orang-orang yang menjaga Al-Quran, maka sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghafal Quran dengan niat kita menjaga Al-Quran, tapi sebenarnya adalah Al-Quran yang menjaga kita. Nah, itulah pentingnya kita menjadikan anak-anak kita hafal Quran, menjadikan ahlul Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ahlul Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran ini, orang yang hafal Al-Quran ini, fa innahu ahlullahi wa khassatuh, dia adalah keluarga Allah di muka bumi dan orang-orang khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.